Sampun Mas Danang. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan di Indonesia maupun selamat pagi di rekan-rekan BIM Amerika di Amerika maupun dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan kajian Kitab Ihya Ulumuddin yang diampu oleh Ustaz Hafiz. Maaf Ustaz, suaranya kecil ya? Belum dengar suara Mas Danang. Sudah sampai mana tadi Mas Danang? Monggo Ustaz, silakan, sudah dapat dimulai. Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Sudah terlihat ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan kembali dalam suasana belajar dan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Pada kesempatan ini kita ada pada halaman yang ke-33 sebagaimana yang terlihat dalam share screen pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu saya hormati, sebagaimana kita sampaikan metode pembelajaran kita, saya akan membaca terlebih dahulu, kemudian menjelaskan dari sisi bahasa Arabnya, kemudian kandungan dari apa yang ada dalam teks ini. Kemudian nanti sebelum kita akhiri nanti ada exercise untuk latihan dari peserta yang berkenan untuk membaca secara tatawwu. Tatawwu itu adalah dipersilahkan, yang siap untuk membaca silakan membaca. Mungkin karena di Amerika juga waktunya masih pagi, sedangkan saya dengan Mas Danang juga sudah malam. Nah, pada kesempatan malam kali ini kita melanjutkan terkait dengan keutamaan ilmu itu sendiri. Ya, keutamaan ilmu itu sendiri. Kita pada bagian terakhir, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan keutamaan mempelajari ilmu atau keutamaan bagi yang belajar. Kalau kita adalah seorang talib, seorang pelajar, maka keutamaan apa yang kita dapatkan selaku orang yang mempelajari suatu ilmu? Ilmu di sini kalau kita lebih spesifikasikan adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itu kemudian bisa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah dan juga memperbaiki akhlak kita dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Kita mulai dari yang pertama, waqala Salim bin waqala dan berkata, Salim bin Abi Ja'di dan berkata Salim bin Abi Ja'di. Salim ini kalau kita lihat isinya, dia adalah seorang hamba sahaya. Waqala dan berkata, Bapak Ibu kita lihat bahwa ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan verba, dimulai dengan fi'lun atau kata kerja. Di sini berbunyi qala yaqulu. Kalau qala adalah fi'lun, tentunya kita akan berpikir setiap ada fi'lun pasti ada betul, ada fa'ilun, ada subjeknya. Setiap ada predikat ada subjeknya. Setiap ada fi'lun ada fa'ilunnya. Maka qala fi'lun, Salim ini adalah fa'ilun, adalah pelakunya, jadi subjeknya. Salim bin Abi Ja'di. Nah, sedangkan kalau kita lihat kan dalam jumlah fi'liyah itu ada fi'lun dan fa'il. Ya, fi'il fa'il. Dan juga ada maf'ulun bihi. Masih ingat maf'ulun bihi, objek yang menjadi sasaran dari pekerjaan. Qala berkata, yang berkata siapa? Salim. Apa perkataannya? Nah, itulah menjadi objeknya. Kalau kita lihat dari kata ishtarani sampai falam adzin lahu, ini adalah objeknya. Jadi ishtarani maulaya bisalasi mi'ati dirhamin wa ataqani faqultu bi ayyi hirfatin ahtarifu fahtaraftu bil ilmi fama tammat li sanatun hatta atani amirul madinati zairan falam adzin lahu. Ini adalah menjadi objeknya. Jadi panjang. Kalimat sepanjang ini menjadi objek dari kata qala. Ya, tetapi di dalam objek ini tentunya ada kalimat, ada kalimat-kalimat yang bermacam-macam. Waqala dan berkata, Salim bin Abi Ja'di, Salim bin Abi Ja'di
Bagaimana perkataannya? Ishtarani maulaya. Ishtarani dari kata ishtara yashtari. Ishtara yashtari. Ishtarani, ishtara adalah fi'lun. Ni, ni itu adalah objeknya menjadi maf'ulun bihi. Siapa yang telah membeli? Ishtara membeli. Maulaya, tuanku. Maula, maula dalam ada lagu Maulaya salli wa sallim. Maulaya, maulaya adalah tuanku. Ishtarani maulaya. Ishtarani maulaya ini adalah susunan kalimat yang terdiri dari fi'lun, ishtara, kemudian di tengahnya ada maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi adalah objeknya. Maulaya menjadi fa'ilnya. Fi'lun, maf'ulun bihi, fa'ilun. Jadi ishtarani maulaya, tuanku telah membeliku, jadi dia dibeli, bisalah sati mi'ati dirhamin. Bisalah si mi'ati dirhamin dengan 3, salas itu adalah 3, mi'ati 100 berarti 300 dirham, jadi 300 dirham. Wa'ataqani, dan memerdekakan aku. Dia adalah seorang budak, budak ini dimerdekakan ketika dibeli dari majikannya. Dibeli 300 dirham, kemudian dimerdekakan oleh tuannya. Sehingga Salim bin Abi Ja'di ini, Salim bin Abi Ja'di ini menjadi orang yang merdeka. Wa'taqani, kemudian a'taqa yu'tiku adalah memerdekakan aku. Fakultu. Nah, setelah dimerdekakan karena dia merasa telah ditolong oleh tuannya, dibeli bukan untuk dijadikan budak, bukan, sudah selesai masa untuk menjadi budak, kemudian beralih menjadi orang merdeka. Karena merasa ada orang yang telah berjasa memerdekakan dirinya, semula dari budak menjadi orang yang merdeka, itu luar biasa. Karena budak tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri. Kalau memang harus ditebus dengan uang. Dari mana dia mendapatkan uang? Kecuali kalau ada orang yang memerdekakan dia. Nah, sebagai kompensasinya, fakultu, maka aku bertanya. Maka kultu, aku bertanya. Aku ini adalah Salim bin Abi Ja'di. Bi ayyi hirfatin ahtarifu. Bi ayyi hirfatin ahtarifu. Pekerjaan apa yang harus aku kerjakan? Profesi apa yang harus aku kerjakan? Gitu. Dia menawarkan. Jadi karena Anda telah memerdekakan aku, wahai Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan? Apa pekerjaan yang harus saya kerjakan? Apakah saya harus pergi ke ladang? Apakah saya harus pergi ke kebun? Apakah saya harus pergi ke rumah untuk membereskan barang-barang di rumah? Apakah saya harus mengangkat barang dari satu tempat ke tempat yang lain? Jadi yang namanya orang kalau sudah ditolong kan siap melakukan apa saja. Ya, siap melakukan apa saja. Sehingga itu muncul dalam satu pertanyaan, bi ayyi hirfatin ahtarifu. Pekerjaan apa yang perlu saya kerjakan. Maka yang dipikir oleh Salim bin Ja'di ini ada jenis pekerjaan sebagaimana ketika dia jadi hamba sahaya. Tidak jauh dari situlah. Fahtaraftu bil ilmi, ternyata pekerjaannya di luar dugaan. Tidak dipikirkan oleh Salim bin Abi Ja'di sebelumnya. Apa itu pekerjaannya adalah? Pekerjaannya adalah dia diperintah untuk bekerja dalam lapangan ilmu. Dalam lapangan ilmu. Artinya adalah bekerja yang berkaitan dengan masalah ilmu. Diminta untuk dia untuk belajar agar menjadi orang yang berilmu. Fahtaraftu bil ilmi, kaitan dengan ilmu. Fama tammat li sanatun hatta atani amirul madinati. Ketika sudah lewat 1 tahun, berdasarkan 1 tahun, hatta atani amirul madinati zairan. Fama tammat li sanatun. Kalau kita lihat tammat kalimat rabbika. Jadi tammat ini ada taknya. Masih ingat tak Bapak Ibu? Taknya yang disebut dengan tak apa? Betul, tak taknis. Tak taknis ini adalah satu tanda bahwa kata yang ditempeli dengan tak taknis, tak maftuha yang sukun ini adalah fi'lun. Maka tamma adalah fi'lun. Itu satu. Yang kedua, tanda kedua adalah kalau ada tak taknis nempel pada fi'lun, maknanya bahwa fa'ilnya itu adalah mu'annas. Jadi tak ini bukan fa'il, bukan pelaku, tetapi indikator bahwa fa'ilnya itu adalah mu'annas. Mana fa'ilnya? Sanatun.
sanaton, 1 tahun. Bukankah kata sanaton ini mu'annas? Iya, dia adalah mu'annas. Maka tammat itu ada taknya. Fama tammat li sanaton hatta, sehingga atani amirul madinati. Atani telah datang kepadaku. Siapa yang datang? Amirul Madinati. Pemimpin ya, Amirul Madinah. Jadi kalau kita Amirul Madinah ya, Amir kota Madinah. Zairan, dia berkunjung, dalam keadaan berkunjung. Falam azin lahu, dan maka azin lahu, falam azin lahu, maka tidak aku izinkan ia masuk. Kenapa demikian? Nah, di sini kalau kita bertanya, falam azin lahu, kenapa dia tidak mempersilahkan seorang amir yang menemuinya tidak dipersilahkan untuk masuk? Karena dia, Salim bin Abi Ju'adi ini melaksanakan amanah yang diberikan oleh tuannya. Sekalipun disebut dengan tuannya, tetapi dia tidak dalam ikatan budak, bukan. Untuk menghormati orang yang telah memerdekakan dia tadi. Karena dia berada dalam pengabdian terhadap tuannya, maka perilaku yang dilakukan harus mendapatkan izin dari tuannya. Ini salah satu yang bentuk amanah itu. Nah inilah, kalau kita mendapatkan amanah, ya kita selesaikan. Kalau amanah untuk belajar, selesaikan untuk belajar di sini. Nah ini adalah dari Salim bin Abi Ja'di. Ya, ishtarani maulaya bitalasi mi'ati dirhamin wa a'taqani. Faqultu bi ayyi hirfatin ahtarifu fahtaraftu bil ilmi. Fama tammat li sanatun hatta atani amirul madinati zairan falam azin lahu. Sampai sini selesai. Yang kedua adalah waqala Zubair bin Abi Bakrin. Nah, ini susunannya sama dengan susunan yang di atas. Apa jumlah fi'liyah? Kalian dimulai dengan fi'lun, waqala, dan berkata. Siapa yang berkata? Zubair bin Abi Bakrin. Zubair bin Abi Bakr. Bagaimana katanya? Nah, inilah menjadi objeknya. Kataba ilayya abi bil iraqi alaika bil ilmi fa innaka iniftaqarta kana laka malan wa inistagnaita kana laka jamalan. Itu menjadi objeknya, Bapak Ibu. Ini menjadi objek, menjadi maf'ulun bih dari kata qala. Jadi kata qala yang berarti berkata, qala ini itu memiliki objek sepanjang ini, 2 baris ini. Kataba ilayya abi sampai wa kana laka jamalan. Jadi objeknya. Jadi maf'ulun bihi. Nah, di dalam maf'ul bihi ada kalimat-kalimat yang tersusun. Mari kita lihat. Waqala Zubair bin Abi Bakrin, dan berkata Zubair bin Abi Bakar, kataba ilayya, kataba telah menulis. Ismun atau fi'lun? Fi'lul madhi. Telah menulis ilayya kepadaku. Ya kan kita bertanya, telah menulis kepadaku. Siapa yang menulis? Setiap fi'lun, kataba adalah fi'lul madhi, maka kita harus mencari siapa fa'ilnya atau siapa subjeknya. Maka di sini kita temukan abi, bapakku. Di mana bapaknya? Bil Iraqi, di Irak. Di sini sepertinya tidak ditemukan di mana posisinya Zubair bin Abi Bakar ini. Tapi di sini disebutkan bahwa bapaknya yang berada di Irak, kata ilayya abi bil Iraqi, bapaknya yang berada di Irak telah menulis kepadanya satu surat. Ya. Dan di sini tidak disebutkan surat. Kalau yang ditulis pasti adalah surat. Alaika bil ilmi. Nah, kalau ada kata alaika, maka itu memberikan makna perintah. Alaika bil ilmi. Oh, luar biasa. Jadi alaika bil ilmi, engkau harus menjadi orang yang berilmu. Jadi peganglah kuat-kuat ilmu itu. Alaika bil ilmi. Nah, gitu. Kalau misalkan ganti dengan iyaka, artinya adalah menjauhi, jauhilah ilmu. Misalkan iyaka bil ilmi, itu artinya jauhilah ilmu. Tapi kalau alaika bil ilmi, ada makna kewajiban, peganglah ilmu. Berilmulah. Nah, kenapa harus demikian? Nah, inilah surat yang ditulis oleh orang tua kepada anaknya yang berada di perantauan. Kalau kita lihat, berada di perantauan. Jadi, bagaimana orang tua itu mengingatkan anaknya yang berada di perantauan? Alaika bil ilmi. Alaika atasmu bil ilmi, dengan ilmu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, iniftaqarta, jika, ya, jika, iftaqarta, itu dari kata fakir ya, kalau kita iniftaqarta,
Kalau kamu membutuhkan, kalau kamu memerlukan, kana laka malan, kana adalah laka bagimu. Jadi adalah ilmu, laka bagimu, malan itu menjadi harta. Jadi alaika bil ilmi, jadi bekalnya adalah ilmu. Kalau engkau membutuhkan, maka ilmu itu menjadi hartamu. Maka mendapatkan harta bisa dengan ilmu. Orang punya harta banyak, kalau tidak punya ilmu akan cepat habis. Nah, kalau kita lihat kilas balik terkait dengan di medsos itu, ada beberapa orang yang terbalik. Semula menjadi miliarder dalam kurun waktu tertentu, 10 tahun, menjadi orang yang, menjadi orang miskin. Padahal dia dulu seorang miliarder. Kenapa? Karena tidak ada ilmu untuk memanajemen waktu, memanage hartanya itu. Ini saya lupa namanya. Jadi dapat undian, kemudian jadi orang kaya, dibuat foya-foya dalam 10 tahun. Foya-foya kan bukan satu solusi mengatur waktu, mengatur uang. Ternyata juga 10 tahun berikutnya urusan dengan pihak berwajib karena ada mengkonsumsi barang haram, banyak uang yang dia miliki, jadi bingung dikemanain, foya-foya jatuh pada mengkonsumsi barang terlarang. Nah, kataba ilayya abi bil Iraqi, bapakku yang berada di Irak menulis surat kepadaku. Alaika bil ilmi, berilmulah. Kamu harus memegang ilmu. Fa innaka in iftakarta, jika kamu memerlukannya, iftakarta, ifta'alta, iftakara, ifta'ala. Jika kamu memerlukannya, orang fakir itu adalah orang yang memerlukan bantuan. Fakara. Kanalah kamalan, maka ilmu menjadi harta bagimu. Menjadi harta bagimu. Wa in istaghnaita, jika kamu tidak memerlukannya, jadi orang kaya dalam bahasa Arab adalah ghaniyun. Gina kekayaan. Ghaniyun orang kaya. Jadi kata sama dengan kata istaghnaita. Orang kaya itu tidak butuh. Kalau orang fakir itu butuh. Kalau orang kaya artinya adalah tidak butuh. Dan itu tidak butuh. Maka wa in istagnaita, kalau kamu tidak membutuhkan ilmu itu, karena laka jamalan, maka dia akan memperelok perilakumu. Karena laka jamalan. Ada satu lagu deh. La ini kun anta, jadilah dirimu sendiri, ya kan? Kun anta la nahtajul mala kaitazdatu jamala jauharuna huna fil qalbi talala. Artinya adalah ini menggambarkan bahwa jadi kalau kita ini ingin tampil cantik, tampil tampan, itu tidak harus selalu dengan uang. Tidak selalu dengan uang. Ada yang lebih cantik daripada uang. Apa itu? Akhlak. Apa itu? Ilmu. Ilmu itu. Maka orang dengan ilmu bisa memperbaiki perilakunya dan kelihatan elok. Bayangkan kalau orangnya tampan, tapi kalau akhlaknya tidak bagus kan malah membuat suram mukanya itu. Itu tampan-tampan ternyata perilakunya seperti itu. Tampan-tampan ternyata pembohong. Orangnya tampan ternyata di samping pembohong apalagi yang lain-lain. Ya, kalau ada di film itu di Indonesia ada tampan-tampan serigala gitu. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, pentingnya satu ilmu untuk kita miliki ya. Kalau kita perlu, maka ilmu itu akan menjadi harta kita, harta mahal yang tidak bisa dibeli dimanapun. Ilmu harus diambil, didatangi, dipelajari dengan kesungguhan. Dia tidak bisa beli seperti minum obat. Ilmu kayak tidak seperti mengkonsumsi obat dimasukkan dalam diri kita, kemudian kita menjadi orang pintar. Tidak bisa. Ada proses perjalanan yang harus dilalui. Sebagaimana sekarang ini, ketika kita ingin bisa membaca kitab gundul, ya agak licin-licin dikit, misalkan dalam membaca kitab kuning, kan ada usaha, ada effort. Kita berusaha untuk bisa memahaminya. Maka ketika kita bisa membaca kitab gundul, alhamdulillah senangnya itu tidak terkira karena bisa membaca tulisan Arab gundul. Nah, ini maksud di sini adalah ini kalau kita mengambil pelajaran di sini juga, Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri sebagai orang tua, maka jangan sungkan untuk menulis pesan terhadap putra-putri kita yang sedang studi lanjut. Apakah di luar kota, masih dalam satu negara, atau di luar negara, di luar negeri. Tulisnya seperti itu. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita sebagai anak,
Jangan malu untuk minta pesan kepada orang tua. Minta kepada orang tua untuk ditulis surat. Kalau sekarang ini ya, boleh dalam bentuk email. Sehingga kita selaku anak itu mengetahui apa sih yang diharapkan orang tua dari saya. Apa harapan orang tua dari saya ya? Saya ingin tahu. Sehingga ini pernah saya coba, saya minta kepada orang tua, waktu itu di Kudus, Jawa Tengah, saya di Kairo, saya minta untuk ditulis surat. Betul, karena ada saudara yang berangkat haji, surat itu dititipkan kepada saudara yang haji, kemudian diambil sama petugas haji yang kebetulan mahasiswa Kairo, yang sebagai petugas haji di sana, diambil dan sebagainya, sampaikan kepada saya. Senang, luar biasa senangnya. Membaca surat tulisan tangan dari ayah saya. Dengan model ya namanya juga orang sepuh waktu itu ya. Ada kata yang memang saya tidak bisa membacanya. Tak bolak-balik ini baca apa? Mungkin miring bacanya, masih nggak bisa. Mungkin dibalik, masih nggak bisa. Apalagi dari belakang, nggak bisa lagi. Apa ya? 2 hari nggak ketemu bacanya apa ya? Apa ini masih nggak bisa. Kemudian hari ketiga, Allah alam ada inspirasi. Bacanya apa ya? Itu adalah ada beberapa kata setelah kata Allah gitu. Beliau mendoakan semoga Allah sebenarnya susah dan sulit untuk saya baca. Kemudian saya menerka pada hari yang ketiga. Ini kayaknya sih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itu Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ternyata itu Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini saya selaku anak senang mendapat surat seperti itu. Ya meskipun bisa nulis SMS, bisa. Tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau nggak salah ya, 2006. Berarti sudah 14 tahun yang lalu. Kalau SMS kan bisa. Tapi tidak ada estetikanya belum tidak terlihat. Tapi kalau gurisan tangan ini, tebal tipisnya tinta, lekak-lekoknya tinta, itu bisa kita nikmati seperti itu. Allah alam, sekarang nggak tahu di mana posisinya. Tapi kemudian kelebihan berikutnya adalah saya selaku anak itu menjadi tahu, oh ternyata orang tua saya itu minta saya seperti ini, 1, 2, 3, sekian. Beliau tidak menginginkan saya pulang kemudian membawa uang banyak. Oh gitu ya. Tidak menginginkan, tapi bagaimana pulang membawa ilmu dan juga memberi peringatan kepada orang-orang yang berada di tanah air. Gitu. Jadi inilah. Maka kita terinspirasi dari yang kedua ini. Waqala Zubair bin Abi Bakrin kataba ilayya abi bil Iraqi alaika bil ilmi fa innaka in iftaqarta kana laka malan wa in istaghnaita kana laka jamalan. Nah, misalkan kan nulis surat ke Yahya, kasih ke Yahya. Ya. Ini nak dibaca ya surat dari mama. Bisa juga seperti itu. Atau misalkan Pak Arif kepada putranya, boleh juga. Seperti itu boleh. Atau di sini yang masih muda misalkan minta kepada orang tuanya untuk menuliskan sebuah surat sebagai harapan orang tua terhadap anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wahukiya zalika. Wahukiya, dan dikisahkan yang zalika, yang demikian itu wasoya, wasiat. Wasiyah jamnya adalah wasoya. Wasoya adalah bentuk jam'ut taksir dari wasiyah. Wasoya Luqmana libnihi, wasiat Luqman terhadap anaknya. Nah, Luqmana ini termasuk kata yang tidak boleh dikasrah Bapak Ibu, ya. Ghairu munsharif. Dia tidak boleh dikasrah. Gantinya kasrah malah fathah. Dia hanya bisa Luqmanu sama Luqmana. Kalau Luqmani, nah itu diganti dengan fathah, menjadi fathah. Seperti ini, wasoya Luqmana, ini kan bentuk idhofah. Wasiatnya Luqman li ibnihi, atau boleh dibaca libnihi, terhadap anaknya. Waqala, jadi apa wasiat salah satu dari sekian banyak wasiat Luqman terhadap anaknya. Waqala, dan dia berkata. Siapa yang berkata? Luqman. Ya bunayya. Nah, ya bunayya ini kan panggilan seolah-olah menjadi dekat. Wahai anakku, ya bunayya. Wahai anak, itu panggilan dekat. Jangan menjadi orang tua yang mohon maaf manggil anaknya, "Cong, kacong sini." Nah, itu kan menjadi nggak bagus. Ya kan? Menjadi nggak bagus. Namanya sudah bagus tapi manggilnya dengan nama kacong, cong. Gitu. Pakai panggilan yang bagus, anakku, atau apa ya? Kalau di Jawa, le.
Itu juga memberi makna kedekatan juga di beberapa daerah. Kalian panggilan akrab orang tua terhadap anaknya. Tentunya Bapak Ibu juga bisa memilih kata-kata yang sekiranya itu ringan untuk diucapkan dan enak untuk didengar dan menunjukkan keakraban. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya. Jalisul ulama'a. Oh, jalisul ulama. Ini anaknya diminta bukan untuk bekerja, bukan untuk meniti profesi apa. Jalisil ulama, tetapi duduklah, rapatlah dengan para ulama. Rapatlah dengan para ulama. Di mana ada ulama, kamu merapat ke situ. Bagaimana maksudnya adalah ya, belajar dari para ulama. Belajar, datangi majelisnya, pelajari ilmunya, kemudian juga diamalkan. Ya bunayya, jalisul ulama. Hai anakku, duduklah bersama dengan ulama. Wazahimhum birukbataika. Wazahimhum di sini. Wazahimhum tidak mau bergeser akusannya. Wazahimhum rukbataika. Zahma itu bisa berarti kalau zahma kan macet. Kalau macet kendaraan kan pasti akan berhimpit-himpitan kan. Maka wazahimhum, rapatkanlah birukbataika. Kedua apa? Dengan kedua lututmu. Jadi ini diberitakan untuk duduk bersama dengan ulama sehingga rapat antara dia, anak daripada Luqman ini, kemudian dekat dengan ulama. Wazahimhum birukbataika. Ya kan? Nah, artinya adalah sekarang ini kalau kita lihat pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang ada batasan, paling enggak satu busur jarak antara Rasul dengan para sahabat kemudian yang duduk di depannya. Ada yang membatasi, misalkan ulama membatasi 2 busur. Artinya adalah ya paling enggak 1 meter gitu, 1 meter. Sehingga nanti tidak terlalu dekat. Tidak terlalu dekat. Sudah dekat sudah, tapi jangan terlalu dekat karena gurunya juga perlu udara yang segar untuk pernafasan dan juga untuk aktivitasnya. Jadi gitu. Jadi mendekat, ini perintah untuk mendekat. Jadi kalau kita belajar, jangan duduk di belakang. Dan yang pertama duduk di belakang. Dan yang lagi belakang. Kalau masih ada yang belakang, dipilih belakang. Belakang tembok. Oh, justru adalah mengajarkan kepada kita duduk dekat dengan guru. Kalau kita mahasiswa datang kepada perkuliahan, duduk depan yang pertama. Justru kalau kita memang adalah orang yang cinta terhadap ilmu, akan datang lebih awal dan duduknya di depan. Tapi sekarang ini Bapak Ibu nggak tahu ya kalau di Amerika. Kalau misalkan di Jogja dalam perkuliahan itu hampir rata-rata bangku atau meja kursi barisan pertama itu rata-rata kosong. Nah, Mas Danang bisa bantu ngecek juga seperti itu, Mas Danang. Jadi depan ini kosong. Yang kedua, itu kadang orang-orang baris kedua dari depan, itu yang duduk adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan itu maksudnya adalah, kalau saya lihat adalah, ini kayaknya orang yang sudah siap untuk mengikuti perkuliahan. Sudah belajar, sudah membaca materinya, misalkan, sehingga dia berani duduk depan. Saf ketiga, ya agak berani. Saf keempat, ya saf keenam, yang paling akhir itu ya menggenapi hitungan atau mengganjilkan hitungan saja itu. Hadirnya adalah absennya. Hadirnya adalah absennya. Tapi di sini adalah anjuran untuk kita dekat dengan guru. Di kelas, kemudian di majelis taklim, kemudian selama majelis taklim itu memang diperbolehkan seperti itu ya. Tetapi ini kan dalam kondisi normal. Saya tidak mengajarkan ketika dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Perlu jaga jarak juga, perlu jaga jarak. Lagian juga banyak tempat yang belum membuka talaki secara umum. Belum, masih bersifat daring atau online. Ya bunayya, wahai anakku, jalisil. Jalis itu dari kata jalis. Jalasa yujalisu. Jalasa yujalisu. Jalsatan. Jadi di sini ada jalis. Kalau jalasa yajlisu, ijlis. Kalau jalasa fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Jalisil ulama. Wazahimhum birukbataika. Fa innallaha ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yuhyil quluba, menghidupkan hati. Binuril hikmati, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu.
Kama yuhyil ardo biwabilis samai. Sebagaimana Allah itu yuhyil ardo, menghidupkan bumi, jadi bumi ini mati kemudian dihidupkan lagi, biwabilis samai, dengan air hujan dari langit, ya, dari air hujan dari langit. Wabilis samai, air hujan dari langit. Nah, jamaah rahimakumullah, maka Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk rapat dengan ulama dalam bertolabul ilmi, mengambil belajar ilmu dari mereka. Kemudian memberikan alasan kenapa mereka harus dekat, kenapa dia harus menjadi anak yang dekat dengan ulama. Karena Allah SWT itu menghidupkan hati dengan nurul hikmah, dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu. Hati ini kalau sudah dihidupkan oleh Allah, maka bisa memilih, oh ini yang baik yang harus dipilih, ini buruk yang harus ditinggalkan. Ini adalah perbuatan takwa, ini perbuatan fujur. Takwa yang harus dilakukan, fujur yang harus ditinggalkan. Itu kalinya artinya itu diterangi dengan cahaya hikmah. Sebagaimana juga ini menggunakan tasbih kama yuhyil arda biwabilis sama. Kita lihat kan, kalau tanah itu sekarang ini kalau tidak turun hujan, tandus Bapak Ibu. Itu tandus, tanah itu tandus. Kalau tidak disirami air, tidak ada hujan, itu tandus. Sebagaimana kalau hati itu pemiliknya tidak belajar ilmu agama, maka lama-lama kan menjadi tandus. Alhamdulillah kita yang pada malam kali ini kita masih sempat dan memiliki waktu untuk mempelajari ilmu agama. Nah, untuk mempelajari ilmu agama. Ini alhamdulillah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Bapak, jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah di sini masih dengan wasiat daripada Luqman terhadap anaknya ini adalah bagaimana seorang ayah seperti Luqman ini itu kan memberi gambaran deskripsi dengan apa yang dia sampaikan. Kalau misalkan mengatakan bahwa hati Allah itu yang menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, jadi hati ini bagaikan bumi, sedangkan nurul hikmah, cahaya hikmah itu bagikan hujan dari langit. Jadi dari kesamaan. Tanah atau bumi, tanah kalau tidak dikasih air dia akan tandus. Hati kalau tidak dikasih cahaya nurul hikmah, ilmu, keimanan, tauhid, kemudian ilmu-ilmu agama lainnya, ya dia akan menjadi tandus. Seolah-olah menjadi hati yang tidak mau mengenal dengan hukum, tidak mau mengenal dengan syariat. Hati yang pemiliknya itu mau hidup tanpa syariat, tanpa aturan, sehingga bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ya. Berikutnya, nah, waqala ba'dul hukama'i, dan telah berkata ba'du al-hukama'i, sebagian daripada ahli hikmah, hukama'i, idza matal alimu, idza mata, apabila mata telah meninggal. Nah, ini yang panjang ma. Yang panjang adalah di ma. Taknya pendek, ta. Bagaimana kalau misalkan diganti? Taknya yang panjang, ma yang pendek. Idza mata al-alimu. Semula idza mata al-alimu, ketika seorang alim itu meninggal, kemudian diganti menjadi idza mata al-alimu. Ketika kapan seorang alim? Jadi tidak bisa dipahami. Tapi idza matal alimu, ketika seorang alim itu meninggal, bakahu al-hutu fil ma'i. Bakahu, baka yabki, itu adalah fi'il madhi. Artinya adalah menangis. Bakahu. Maka menangislah, bakahu, menangisinya, gitu. Al-hutu, ikan, fil ma'i, di dalam air. Al-hut, ikan ini adalah ikan saja itu nangis ketika ada seorang alim meninggal. Tentunya kita tidak tahu bagaimana menangisnya ikan. Saya juga tidak tahu apakah nanti air matanya itu menyatu dengan air mata laut atau air mata ikan, air tawar dan sebagainya. Tapi dia akan nangis. Khutu fil ma, akan menangis. Wa tayru fil hawa. Tidak hanya ikan yang berada di laut menangis, wa tayru fil hawa. Wa tayru fil hawa, bahkan burung di udara pun akan menangis. Ya kan? Kenapa dia menangis? Karena dia itu wa yufqadu wajhu wa la yunsa dzikruhu. Meskipun dirinya telah hilang, ya,
disebut dengan wajahnya telah hilang. Artinya kan tidak, kalau sudah meninggal tidak ada lagi kan wajahnya, tidak terlihat lagi maksudnya, tidak terlihat lagi wajahnya. Wala yunsa dzikruhu, dan tidak dilupakan namanya. Boleh jadi orangnya itu wajahnya tidak lagi kita lihat, nggak tahu, udah nggak terlihat karena sudah wafat, udah dimakamkan ke dalam liang lahat. Tapi wala yunsa, dan tidak bisa dilupakan dzikruhu, itu penyebutannya. Ya kan, masih ada. Sebenarnya tidak bisa dilupakan. Bukankah Nabi Muhammad SAW sudah tiada? Iya, sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyebutannya masih terus ada disebutkan. Inna a'tainakal kautsar. Allah memberikan iman yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu. Ketika kita membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan, masih ada di situ. Ya, kenapa? Rasul lebih daripada seorang alim. Ya, seorang alim. Karena beliau ada seorang nabi dan seorang rasul. Seorang utusan. Nah, jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita sekarang ini, kitab yang kita kaji kan Ihya Ulumuddin. Pernahkah kita bertemu dengan Imam Al-Ghazali, penulis buku ini? Tidak. Sekalipun kita tidak bertemu dengan penulisnya, tapi kita tahu bahwa dulu itu ada orang yang pernah hidup yang kemudian dipanggil dan masuk dengan nama Ghazali. Dari mana tahu? Lah, ini ada karyanya. Ini karyanya ini. Nah, ini menjadi bukti bahwa dulu ada orang yang hidup bernama Imam Al-Ghazali, kemudian menulis buku kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kita bagaimana agar kita dikenang? Artinya adalah kita harus melakukan kebaikan. Kita harus melakukan kebaikan. Dan juga kita harus memiliki karya, biar menjadi bukti bahwa dulu ada orang yang hidup yang namanya kita ini itu pernah hidup. Sehingga wala yunsa, seolah-olah kalau sudah tiada, orang itu sudah tiada, itu masih ada. Kenapa? Karena kebaikannya terus mengalir gitu, dilakukan oleh si fulan. Kadang kalau misalkan saya dalam perjalanan, kadang ingat dengan teman kita Ustaz Rafiq, teman Ustaz Rafiq yang kemarin kembali kepada Allah SWT. Kadang masih ingat, ketika ingat kirim dan panjatkan doa untuk almarhum. Masih teringat bagaimana perjalanan misalkan saya kemudian ketika sudah selesai dari Kairo kemudian merantau ke Jogja. Kenapa ke Jogja? Karena itu salah satu kota yang diizinkan oleh ibu saya untuk belajar di situ. Maka saya ke Jogja. Bagaimana kemudian perjuangan saat Rafiq mengunjungi saya, kemudian kita berhenti di perempatan Cikditiro karena tidak membawa helm. Yang saya tuh numpang ya, pendatang baru. Nggak bawa helm, harus turun sesuai dengan instruksi arah dari Ustaz Rafiq. Kita turun. Maka ketika saya turun, kemudian jalan ke depan, ketemu nanti bonceng lagi. Gitu. Banyak jasa yang diberikan kepada saya. Termasuk juga almarhum Ustaz Zikron juga, Allah yarham, itu juga memberikan bantuan. Nah, maka yang seperti itu, jamaah rahimakumullah, jadi kita dikenal oleh seseorang itu bukan karena banyak harta kita yang banyak, bukan. Tapi ilmu yang kita miliki kemudian kita ajarkan. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam sudah meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Salah satu adalah ilmu yang bermanfaat itu. Ilmu yang kita ajarkan. Malam ini kita belajar halaman 33 terkait dengan keutamaan ilmu. Boleh jadi besok Bapak Ibu yang akan menyampaikan materi ini kepada yang lainnya. Terkait dengan keutamaan ilmu juga. Nah, inilah idza matal alimu, ketika seorang alim satu saja seorang alim meninggal, bakahul hutu fil ma'i, maka bahkan ikan berada di laut di dalam air pun akan menangisinya karena merasa kehilangan. Ini juga sebagaimana yang keterangan terdahulu bahwa kalau seorang alim satu saja meninggal, itu susah mencari penggantinya. Nah, bagaimana kita menjadi seorang alim, orang yang berilmu? Alim adalah orang yang berilmu, tidak hanya ilmu kecerdasan IQ-nya, tetapi terjawantahkan, teramalkan dalam bentuk amal perbuatan. Amal perbuatannya menjadi bukti bahwa dia adalah orang yang berilmu. Kita juga demikian, Bapak Ibu. Ilmu yang ada pada dalam diri kita, manfaat atau tidak, itu dari perbuatan kita. Misalkan kita tanya, apa gunanya orang ini banyak ilmunya, tahu hukum-hukum dalam Islam, mana yang halal, mana yang haram, tahu bahwa ini yang baik, ini yang buruk, sudah tahu perintahnya di dalam Al-Quran dan hadis, dia adalah orang yang paham tentang itu.
Tetapi kalau perilakunya tidak mencerminkan ilmu, pemahaman yang dia miliki, maka dia juga tidak menjadi spesial di hadapan Allah. Ya kan? Mari kita sama-sama, saya, Bapak Ibu, mari kita terus menambah ilmu kita, ilmu agama kita, sehingga nanti kita lebih baik dalam beribadah kepada Allah, dalam bermuamalah dengan sama manusia. Syukur-syukur kalau memang memiliki karya, ya karya itu yang ditinggalkan oleh penulisnya ketika sudah wafat masih bisa dinikmati oleh orang lain. Entah karya itu macam-macam, entah itu karya video bukti seperti berbagi pengalaman, perjalanan hijrahnya misalkan, atau yang lainnya. Satu. Atau dalam karya dalam bentuk tulisan buku, atau artikel, atau paper, yang bisa dibaca oleh orang lain. Atau karya sesuatu misalkan perpustakaan, dikasih nama si Fulan, perpustakaan si Fulan, sebagai bentuk donasi, bahwa dulu perpustakaan ini adalah hadiah dari si Fulan itu. Nah, inilah maksudnya. Yang terakhir, waqala az-Zuhri rahimahullahu, dan Zuhri berkata, al-ilmu zakarun. Nah, ini al-ilmu zakarun wala yuhibbuhu illa zukurur rijali. Al-ilmu zakar, ilmu adalah zakar adalah jantan. Kan ada ismul muzakkar, ada ismul muannas kan yang kita pelajari. Al-ilmu zakarun ini jumlah apa ini Mas Danang? Betul, dia adalah jumlah ismiyah. Di mana ada mubtada, ada khobar. Kenapa bukan jumlah fi'liyah? Dalam kata al-ilmu zakaran ini bukan jumlah fi'liyah. Ya bukan, Ustaz. Al-ilmu itu kan ismun, bukan fi'lun. Mana bukti isimnya? Ada alif lam di sini, tambah alif lam. Kemudian zakaran ini juga ismun. Buktinya mana? Ada tanwin. Al-ilmu zakaran. Ilmu itu adalah jantan. Wala yuhibbuhu illa zukuru rijal. Dan tidak ada yang menyukainya illa kecuali menyukainya kembali pada ilmu illa zukuru rijal, kecuali laki-laki yang jantan. Nah, ini bukan berbicara terkait dengan status gender seseorang, bukan. Artinya adalah ilmu itu bisa didapat dengan pengorbanan, dengan kerja keras, gigih, semangat untuk mendapatkannya. Dan ini menjadi salah satu karakteristik laki-laki. Laki-laki harus semangat gitu. Harus gigih kalau mengingat sesuatu, berusaha untuk bisa mendapatkannya. Nah, inilah wala yuhibbu illa dzukuru rijali, dan tidak ada yang menyukainya kecuali seseorang yang jantan, lelaki yang jantan. Perlu pengorbanan. Misalkan Bapak Ibu ketika yang berada di Amerika, kan sekarang ini waktunya misalkan masih waktu pagi. Baru rame-ramenya orang bangun dari tidurnya. Ada yang sudah adzan subuh, bahkan ada yang belum adzan subuh. Sudah bangun, kemudian membuka laptop, kemudian membuka kitab Ihya, kemudian memberikan harokat satu-satu ketinggalan, kemudian diulangi lagi, tanya lagi. Kan bentuk pengorbanan, bentuk perjuangan. Itulah. Kemudian di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada sebutan ini. Rajulun, ada sebutan rajulun, ada nisfu rajulin, ada sebutan la syai', ada 3. Rajulun adalah lelaki, sehingga kalau kita misalkan di Arab, kalau misalkan kita mempunyai janji, orang katanya, ada kalam rajul, ini perkataan lelaki atau tidak? Artinya perkataan lelaki itu bisa dipegang. Insya Allah bisa saya datang ya. Itu. Kalam rajul insya Allah bisa dipegang nggak omongannya? Nah itu, kalau omongannya bisa dipegang adalah perkataan laki-laki. Kalau misalkan ada orang ngomong, ya nanti saya kasihlah, ngomong ngasih hadiah, ternyata nggak ngasih, ini perkataan. Kalau bukan laki-laki siapa? Perkataan perempuannya gitu ya. Nah, ini hanya sebagai suatu istilah ya. Al-ilmu zakarun. Ilmu adalah jantan, perlu perjuangan untuk mendapatkannya. Dan mala yuhibbu illa dzukurul rijal. Dan tidak ada yang menyukainya kecuali lelaki yang jantan. Artinya adalah di sini kita sampaikan di bagian akhir adalah untuk mendapatkan ilmu harus bekerja keras. Ya, harus bekerja keras dan juga berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi ilmu harus didatangin karena dia tidak bisa mendatangi. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita pada malam kali ini, dikarenakan nanti bab berikutnya adalah sudah ganti dengan fadilatut ta'allumi, keutamaan belajar. Orang yang belajar ini apa yang Allah siapkan untuk mereka. Ada dalil dari ayat Al-Qur'an, ada juga dari hadis.
Kemudian ada asar juga. Iya, inilah pembahasan kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pada pekan depan, insya Allah. Mungkin nanti ada perubahan waktu akan disampaikan oleh pihak panitia. Jazakallah khair. Sekarang kita masuk dalam apa namanya, sebelum kita tutup exercise latihan untuk membaca apa yang boleh. Kalau ada yang dikerjakan juga boleh. Iya, tadi kan Ustadz bilang yang kedua apa namanya yang kedua dari bawah itu yang ada Ini. hut itu apa namanya ikan. Ikan. Kalau selama ini apakah itu nama kata lain untuk ikan? Bukannya ikan itu samakah? Oh gitu, J. Hud itu kalau misalkan kita dalam surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayatnya yang ke-60 coba ya. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-60. Nanti ada kata Hud. Ketika perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan pembantunya untuk bertemu dengan Khidir. Dan di situ ceritanya adalah membawa Hud sebagai tanda, di mana kalau Hud itu adalah, nah ini ayat yang ke-61, sebagai tanda kalau mau ketemu dengan Khidir, Hudnya itu hidup. Falamma balagha majma'a bainihima nasya hutahuma. Hud bermakna ikan juga. Samak juga ikan, samakun juga ikan. Hud juga bermakna ikan. Kalau kita cari perbedaannya, mungkin ya perbedaannya kalau Hud ini lebih pada ikan yang berada di laut. Ya, kalau kisah di dalam kisah Hud, dalam kisah Nabi Musa itu adalah ikan itu berada di laut. Nah, bisa jadi ini adalah ikan yang berada di laut. Bahkan ikan yang berada di dalam laut, di dasar lautan sekalipun pun akan menangis kalau ada seorang alim yang kemudian wafat. Nah ini menarik dengan kata Hud dalam ayat 61 surah Al-Kahfi. Yaitu ketika ini Nabi Musa kemudian pernah ditanya oleh kaumnya, siapakah orang yang paling tahu, a'lamun nas, manusia yang paling ngerti, paling berilmu itu siapa? Musa mengatakan, ana, saya yang paling ngerti. Tapi disalahkan oleh Allah, bukan kamu, wahai Musa, yang paling ngerti itu. Siapa? Di sana, di pertemuan dua laut itu nanti ada seorang hambaku. Di sanalah dia orang yang lebih tahu dari kamu. Dia memiliki ilmu yang tidak kamu miliki. Maka ciri-cirinya adalah di pertemuan dua laut dikatakan itu laut Persia dan juga Romawi, pertemuannya di situ. Kemudian bagaimana untuk bisa sampai ke sana? Oh, karena kan Nabi Musa memiliki semangat untuk belajar. Nah, ternyata di sini Nabi Musa, bayangkan, seorang nabi, seorang rasul, pilihan Allah, kalimullah, orang yang diajak berkomunikasi oleh Allah, diajak dialog oleh Allah, masih mau belajar dengan seseorang. Namanya Khidir. Kalau Dr. Wabazwali menyebut Khidir itu bukan nabi, tapi orang soleh. Sekalipun juga ada yang mengatakan dia adalah nabi. Nah, ciri-cirinya apa kalau saya ketemu Khidir? Kan Nabi Musa tidak pernah ketemu dengan Khidir. Bagaimana bentuknya, bagaimana ininya. Nah, membawa berbekalan. Bekalnya adalah apa? Hud. Hud ini juga diartikan dengan samak mumallah. Itu adalah ikan asin. Sudah mati atau masih hidup ikan asin? Sudah mati. Dibawa oleh pembantunya. Lupa saya namanya. Jadi ciri-ciri kalau misalkan di mana akan ketemu dengan Khidir, ikan asin ini, ternyata Bapak Ibu, itu menjadi hidup lagi dan kemudian keluar dari tempatnya, melompat dari tempatnya, keluar dan jatuh di laut, kemudian hidup lagi. Padahal itu ikan asin mati. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ikan asin ini terpecik kena percikan air laut, sehingga dia menjadi hidup. Padahal ikan asin, loh Bapak Ibu, kan sudah mati kalau ikan asin kan. Apakah dibelah atau tidak, Allah alam. Tapi dia adalah ikan asin kemudian menjadi hidup. Ini adalah Hud. Hud lebih kurang seperti tadi, seperti itu penjelasannya. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada yang mau ditambahkan lagi terkait penjelasan ini sebelum kita minta untuk membaca? Oke, saya buka partisipannya untuk melihat yang akan bersedia untuk membaca. Untuk paragraf pertama, ini adalah paragraf pertama. Qala Salim bin Abi Ja'di, boleh? Raise hand juga boleh. Saya lihat.
Oke, Uniben. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Salim ibnu Abi Jahjan ishtarani maulaya bisalasi mi'atin dirham. Jangan ditanawin, Uni. Di sini mi'ati jangan ditanawin. Bisalasi mi'ati. Oh ya, oke. Saya ulang. Oke. Ishtarani maulaya bisalasi mi'ati dirhamu. Dirhamin. Oh, yes. Dirhamin wa a'taqni fakultu bi ayyi fakultu. Oh, fakul. Fakultu. Dari kata kolam jadi kultu. Right, yeah. Yes. Fakultu bi ayyi harfati ahtiraf. Ahtarifu. Harfati ahtiraf. Ahtarifu. Oh, ahtarifu. Bi ayyi harfati ahtarifu. Fa ahtaraftu bil ilmi. Fama tammat li sanatun hatta ataniya amirul madinati zairan. Falam azan lahu. Adin lahu. Azan azin lahu. Baik, jazakallah khair, syukran Uniben. Setelah Uniben, di belakang Uniben, boleh dibuka mic-nya. Mas Danang. Ya. Coba. Oh, Teh Keke, boleh Teh? Ya, coba saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Zabirubnu Abi Zubairubnu Abi Bakarin. Abi Bakrin. Kataba ilayya Abi bil Iraqi. Alaika bil ilmi fa innaka inif takorta betul nggak ini? Betul. Ini ya fakota kana laka malan wa inis tagnaita kana laka jamalan. Jazakallah khair, alhamdulillah sudah ada peningkatan. Paragraf berikutnya wahukia dari wahukia. Coba ya Ustaz, insyaallah. Boleh. Tolong dibantu ya. Insyaallah. Wahukia zalika fi wasaya al-Qamana ibnihi. Luqman ibnihi wa qala ya bunaya jalisi al-ulama wazahimhum birkibatika birukbataika wa innallaha subhanahu yuhyi al-quluba binuril hikmati kama yuhyi al-arda bi balil samai.
biwabilis sama. biwabilis samai. Oke, jazakallah khair. Makasih Bu Berli. Di Jazakallah khair. belakang Bu Berli ada siapa lagi? Mm-mm. 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 Mas Danang masih di tempat? Masih Ustaz. Oke, semangat. Nunggu dipanggil ya. Tungguin dulu. Ya Ustaz. Mm-mm. Wa qala ba'dul hukama'i idza matal alimu bakahul hutu fil ma'i wat tayru fil hawa'i wa yufqadu wajhuhu wala yungsa dzikruhu. Mm-mm. Oke, terima kasih Mas Danang. Di belakang Mas Danang, boleh? Apa lagi nih? Pak Hartono di tempat, Pak Hartono? Boleh. Ya, Ada siap. Anda ada Pak. Nanti setelah selesai kita balik lagi ke atas lagi, dibaca lagi. Tafadhal Pak Hartono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala az-Zuhri rahimahullah. Zuhri. Wa qala az-Zuhri rahimahullah. Al-ilmu dzakarun wa la yuhibbuhu illa dzukurur rijal. Jazakallah khair, jazakallah khair. Oke, di belakang apa namanya Pak Hartono. Kita masuk ke paragraf yang pertama. Bu Fanda, apakah memungkinkan? Ya Ustaz. Wa qala Salim ibnu Abil Ju'adi Abil Ja'di istaroni mauliya bisalas ya maulaya bisalasi mi'ati dirhamin wa a'taqani fakultu bi ayyi hurufatin bi ayyi hirfatin ikhtarafu bi ayyi hurfatin ahtarafu bi ayyi hirfatin ahtarifu kemudian fahtariftu bil ilmi fama tamat li sanatun hatta atani amiru al-madinati zairon falam adzin lahu. Terima kasih. Jazakallah khair Bu Fanda. Di belakang Bu Fanda ada siapa lagi? Boleh. Bu Wahyu memungkinkan untuk membaca Bu Wahyu? Oh iya Pak. Ade. Wa qala Zubairu banu Abiya Bakar kataba ilayya abi bili iroki alaika bil ilmi fa innaka ini iftaqorta kana laka malan wa ini staghnaita kana laka jamalan. Oke, terima kasih. Jazakallah khair Bu Wahyu. Setelah Bu Wahyu ada Bu Fariha, memungkinkan Bu Fariha?
Oke. Mbak Fariha kayaknya mendengar aja katanya sedang bekerja. Pak Irfan Rasidi, mumpung ketemu. Oke. Sila. Wahukia dzalika fi wasaya Luqmana li ibnihi wa qala ya bunayya jalisil ulama wazahimhum birokbatika fa innallaha birukbataika Bang Irfan. Birukbataika. Oke. Birukbataika. Fa innallaha subhanahu yuhyil qulba binuril hikmah. Yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil ardo biwabilis sama. Jazakallah khair Bang Irfan. Mumpung ketemu kan. Di belakang Bang Irfan ada satu atau dua orang. Bu Senorita, memungkinkan Bu Senor? Ya, Oke. Bantu ini Pak. Jin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul hukama'i idza matal alimu bikahul hutu fil ma'i bakahul hutu fil ma'i wa tayru fil hawa'i wa yufqidu wajhuhu wa la yunsa dzikruhu. Masya Allah. Jazakallah khair Bu Seno. Oke. Tinggal sedikit. Ada yang membaca? Bu Ningsih, memungkinkan Bu Ningsih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tafadhali Bu Ningsih. Baru nyimak tapi coba ya Pak ya, insya Allah. Insya Allah. Wa qala Zihruyu rahmatullah Zuhriyu wa qala Zuhriyu rahmatullahu rahimatullahu tidak pakai di sini pakai rahimahullahu rahimatullahu ya Pak. Ini bukan tak, ini adalah huruf ha. Rahimahullahu. Rahimahullahu. Al-alamu. Zakarun. Al-ilmu zakarun. Wala yahyuhu. Yuhibbuhu. Wala yuhibbuhu ila zukruhu. Ila zukurur rijali. Ila zukuru lirijali. Oke, jazakallah khair Bu Ningsih. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis semua merasakan bagaimana membaca dan memang ada peningkatan dan kita mendapatkan kosakata baru. Kemudian mulai confident dengan dengan teks-teks Arab. Tidak takut lagi. Setidaknya adalah berani menghadapi nanti tinggal menyesuaikan, tinggal menaklukkan sedikit ditaklukkan. Nanti kalau kita sering membaca, kita akan ketemu kata-kata, oh ini ada alif, lam, ain, lam, mim. Oh berarti al-ilmu, bacanya al-ilmu gitu. Al-ilmu. Tapi bisa dibaca al-alamu, bisa di tempat yang lain gitu. Kalau misalkan ain, alif, kemudian lam, mim, oh ini alimun, alimun, ya. Kalau bukan alamun, kalau alamun tidak seperti itu tulisannya. Kita nanti akan sedikit-sedikit yang menjadi tidak tahu. Nah inilah proses bagaimana kisah Nabi Musa itu untuk mendapatkan satu ilmu harus melakukan perjalanan
yang jauh, bahkan disebutkan meskipun kalau berjalan sampai 70-80 tahun akan dilalui oleh Nabi Musa. Menunjukkan karena tidak tahu di mana tempatnya Khidir berada. Nah inilah, kita juga tidak tahu kapan akan berakhir ya usaha kita ini. Akan terus kita selama hayat digandung badan, Allah berikan kita kesehatan, kelapangan waktu, kita gunakan untuk thalabul ilmi. Insyaallah tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup. Tidak ada kata malu untuk mendapatkan suatu ilmu. Demikian Mas Danang, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, semoga ada manfaatnya sedikit dari yang kita pelajari pada malam atau pagi kali ini, dan semangat untuk menambah kita, semangat untuk mempelajari ilmu berikutnya. Dan pertemuan yang akan datang insya Allah adalah membahas terkait dengan keutamaan belajar. Jadi kita, apa sih keutamaan kita sebagai seorang yang belajar? Apa yang Allah siapkan bagi kita orang yang belajar, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jazakallah khair, dari saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jazakallah kasih khair, Ustaz. Ustaz. Jazakallah Ustaz, maaf lahir batin. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.